Selamat mengikuti Muswil ya, Hidayatullah Kalimantan Timur ini. Semoga Allah terus bimbing kita, berikan kemudahan hingga akhir. Kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Dari busur Hidayatullah, jantung Nusantara, Kalimantan Timur, puluhan anak panah itu melesat dan menyebar ke seluruh Nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Serpihan batang panah itu terus melesat, membawa percikan, menyeberang lautan, menembus cakrawala dan hutan belantara, hingga menancapkan salah satu mercusuarnya di kota Bontang. Tugas dan amanah itu kami emban. Ada komitmen yang terus kami jaga. Ada tanggung jawab kepada umat yang harus kami tuntaskan. Dan ada cita-cita yang hendak kami wujudkan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang para pengemban amanah dakwah, kader terbaik Hidayatullah se-Kalimantan Timur. Selamat datang di musyawarah wilayah kelima Hidayatullah Kalimantan Timur tahun 2020, meneguhkan komitmen keumatan menuju Indonesia bermartabat. Saya lemparkan 10 tahun yang lalu adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi di Hidayatullah, utamanya akan melakukan satu percepatan pergantian generasi yang kemudian dikenal hari ini dengan konsep rejuvenasi. Pada Muswil kali ini 90% lebih kepengurusan itu berubah dan rata-rata wajah muda. Semoga kawan-kawan yang telah mendapatkan amanah betul-betul melaksanakan amanah. Yang muda-muda ini betul-betul memperlihatkan, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kemudian mempertanggungjawabkan di hadapan pemimpin kita, murabbi kita, bahwa memang kita ini anak muda, bahwa memang kita ini adalah orang yang betul-betul muda dalam artian umur dan muda dalam artian gerak. Kami juga sangat bersyukur bahwa kader-kader kita yang ditempatkan di posisi manapun tidak ada tawar-menawar. Keberadaan Hidayatullah itu bisa diukur. Apakah jati diri itu masih ada? Apakah masih ada pemahaman dan juga aktualisasi dari titik-titik wahyu itu sebagai manhaj gerakan? Apakah masih ada loyalitas kepada kepemimpinan dengan konsep imamah dan jamaah? Demikianlah seterusnya. Jadi itu yang paling utama. Pemimpin itu bagaimana dia memproduksi ide-ide terus, tidak pernah kering ide, ada terus ide. Jangan pernah berhenti melakukan produksi ide. Tapi tidak cukup hanya ide saja, jangan jadi idealisme saja. Harus mampu mengolah dan menjadikan sebagai sebuah rancangan atau sebuah keputusan. Karena itu pemimpin itu tidak boleh pernah putus dengan langit. Jadi gerakan pemimpin utama itu adalah vertikal. Ini tidak boleh berhenti, ini harus standby terus. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Makanya saya canangkan itu gerakan GNH itu. Pemimpin itu dia harus memiliki dua sifat utama, sabar dan yakin. Tetapi keyakinan yang penuh itu tidak datang serta-merta, tidak datang serta-merta keyakinan itu, Pak. Makanya itu didahului namanya as-sabr, sabar dulu. Sabar itu identik menghadapi tantangan ke diri, menghadapi tantangan keluar. Makanya agar kekuatan sabar ini ya terus datang, harus dipupuk kesabaran itu dengan GNH. Arahan demi arahan, penegasan demi penegasan, bahkan muatan demi muatan telah kita dapatkan mulai kemarin, dan puncaknya tadi tidak ada kalimat yang dapat kami ucapkan kecuali mohon doa kepada kami untuk bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Bapak Pemimpin Umum dan juga diarahkan dengan sangat tegas oleh Bapak Ketua Umum kemarin. Insya Allah mewakili seluruh pengurus DPW periode ini, kami siap dijewer, siap diteriaki, bahkan siap diinjak, dan bahkan kalau dianggap harus ditendang, siap ditendang. Kalau memang dianggap tidak mampu memenuhi apa yang menjadi ekspektasi organisasi kita ya di Kalimantan Timur 5 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang besar kepada kita
dengan ditunjuknya atau diamanahkannya kepada kita satu puncak kemuliaan, yaitu mengikuti jejak langkah para rasul Allah, para nabi-nabi Allah untuk memperjuangkan risalah Islam, risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kemuliaan yang tidak diberikan oleh kepada semua orang, atau hanya sedikit orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambutnya seruan Allah Subhanahu wa taala ini oleh kita adalah suatu bukti bahwa iman yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki memang hidup, memang bergerak. Sebenarnya kita ini diperturutkan rasa berat sekali, kita berpisah-pisah, berat. Tetapi kalau selalu tidak sampai hati, bagaimana jalannya dakwah? Saya diam saja. Bagaimana kalau kita bertugas ke Irian? Siap? Infiru hifafan wasiqalan. Berangkatlah kau dalam keadaan hifafan, rela-rela saja, ringan-ringan saja, biasa-biasa saja. Wasiqalan atau terpaksa. Semua orang seperti itu. Jadi jangan takut ambil perang. Datanglah ke pelosok-pelosok desa, sampaikan Islam, sebarkan. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kelihatan sedikit pekerjaannya, tapi besar nilainya. Apalagi yang memang punya kemampuan lebih besar dari ini. Habiskanlah ini, umur kita ini, dalam kesucian perjuangan Islam.